kita mulai webinar kali ini. Kita akan menampilkan 2 orang pembicara senior. Yang pertama adalah Profesor Dr. Samsul Hadi, spesialis obstetrik ginekologi konsultan. Beliau akan membawakan topik peran progesteron pada luteal phase support. Kemudian yang kedua Dr. Hermanto Triwuwono, spesialis obstetrik ginekologi konsultan, dengan topik pemakaian progesteron untuk partus prematurus. Kemudian baru dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Untuk menyingkat waktu, kami persilahkan untuk yang pertama kali, monggo Prof. Samsul untuk memulai acara ini. Silakan Prof. Samsul. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat. Alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk bertemu pagi ini. Pagi ini kita akan membicarakan pemakaian progesteron pada fertilitas dan pregnancy, pada kehamilan. Dan pada tanggal 16 yang lalu telah dibicarakan RPL, yaitu recurrent pregnancy loss. Kemudian nanti tanggal 27 juga ada RPL lagi, recurrent pregnancy loss. Nah, pagi ini kita fokus pada progesteron. Jadi progesteron, kalau saya ngomong progesteron berarti itu adalah natural progesteron. Tetapi kalau ngomong progesterogen, maka saya mungkin ada yang sintetik, ada yang natural. Nah, saya sekarang fokus pada yang progesteron. Topik yang ditugaskan pada saya ialah peran progesteron pada LPS. Ya, peran progesteron pada LPS. Di sini ada 2 masalah. Apa itu progesteron dan apa itu LPS? Ya, apa itu progesteron dan apa itu LPS? Untuk memahami ini, maka akan bicarakan yaitu peran progesteron pada kehamilan, kemudian apa itu luteal phase defect dan LPS, dan kemudian peran progesteron pada LPS. Nah, saya selalu kembali lagi pada fisiologi. Karena apa? Karena semua tindakan manipulasi hormon itu kita menyontek, meniru, menjiplak fisiologi. Yaitu apakah itu fisiologi ovulasi, apakah itu fisiologi kehamilan. Seperti kita ketahui bahwa untuk mendapatkan suatu ovulasi, maka kita harus mempunyai pola naik turunnya hormon semacam ini yang baku. Di mana awal FSH lebih dominan dari LH dan akan memicu beberapa folikel untuk tumbuh, dan nanti pada hari ke-7, 57 terbentuklah folikel dominan, 1 buah folikel dominan, dan nanti pada hari ke-8 1 buah folikel dominan ini akan mengalami maturasi. Maka sebelum hari ke-8 kita kenal sebagai fase pertumbuhan, growth. Kalau setelah hari ke-8 kita kenal namanya fase maturasi. Nah, ini adalah suatu urutan yang tidak boleh diputar balik. Kita mengenal teori 2 sel, yaitu pada awal atau dia LH itu hanya punya reseptor di sel TK. Di sel granulosa hanya ada reseptor FSH. LH akan memacu sel TK untuk mensintesa androgen. Androgen ini akan dibawa ke sel granulosa, diubah menjadi estrogen oleh FSH karena adanya suatu enzim aromatase. Dan selain itu, estrogen juga akan memacu proliferasi sel granulosa, dan bersama-sama FSH, E2 ini juga akan memacu produksi reseptor FSH di sel granulosa. Dan samping itu ialah ada stimulasi sekresi inhibin dan aktifin oleh sel granulosa. Dari beberapa folikel, rombongan ini bisa dimaklumi. Makin besar folikelnya, makin banyak mengandung sel granulosa. Makin banyak mengandung sel granulosa, makin banyak mempunyai estrogen. Makin banyak mempunyai estrogen, maka propeller atau pertumbuhan folikel, pertumbuhan sel granulosa itu akan sangat cepat. Maka
kompetisi yang terjadi pada fase growth ini akan dimenangkan oleh folikel yang paling gede, yang mempunyai sel granulosa paling banyak, dan mempunyai estrogen yang paling banyak. Nah, setelah pada hari ke-5, di sini estrogen yang dihasilkan folikel sudah cukup banyak. Akibatnya apa? Akan memberikan umpan balik negatif, maka FSH akan turun. Dan juga penurunan FSH itu akibat adanya inhibin B. Penurunan FSH ini adalah merupakan masalah besar bagi folikel-folikel yang kecil. Karena folikel intrafolikuler itu yang androgen dominan akan atrisi, yang estrogen dominan akan tetap tumbuh. Maka itulah sebabnya kenapa terbentuklah satu folikel dominan. Karena folikel yang kecil akan mengalami atrisi, folikel yang cukup gede akan tumbuh terus. Dan ini pertumbuhan ini akan memproduksi estrogen makin lama makin banyak, dan pada hari ke-12 akan dihasilkan estradiol 200 pikogram per ml yang dipertahankan 50 jam, yang akan terjadi suatu lonjakan LH. Dan pada hari ke-8 ada peristiwa, ini sedikit ada kekeliruan dari grafik ini. Di sini ada suatu persilangan. FSH yang tadinya dominan menjadi kurang dominan, di sini menjadi lebih dominan LH-nya. Sehingga rasio LH pada waktu fase pertumbuhan ini adalah kurang dari 1, pada hari ke-8 1, setelah hari ke-8 dominan LH, artinya lebih dari 1. Mengapa LH di sini lebih dominan? Karena dibutuhkan androgen yang lebih banyak untuk bahan dasar sintesa estrogen. Lonjakan LH ini mempunyai peran yang sangat penting. Pertama ialah akan terjadi suatu hambatan kerja dari oosit maturasi inhibitor yang dihasilkan oleh sel granulosa. Karena apa? Selama fase folikuler, di sini tidak terjadi meiosis. Meiosis 1 itu akan berhenti pada awal siklus, di sini profase diplotin, di sini tidak terjadi suatu meiosis. Setelah terjadi lonjakan LH karena oosit maturasi inhibitor dihancurkan, maka akan terjadi meiosis kedua yang dimulai, yang ditandai dengan dikeluarkannya polar body 1. Di samping itu, LH juga akan melakukan sintesa prostaglandin oleh sel granulosa untuk apa? Untuk memecah folikel, dinding folikel, agar oosit bisa keluar. Oleh karena itu, di mid cycle, pada saat sekitar ovulasi, jangan kita memakai obat-obatan anti-prostaglandin. Di samping itu, LH yang naik ini bersama-sama akan menyebabkan luteinisasi progesteron sel granulosa yang tidak sempurna. Kenapa tidak sempurna? Karena masih ada oosit di sana sehingga progesteronnya sedikit naik. Progesteron sedikit naik bersama estrogen ini akan menyebabkan lonjakan FSH. Oleh karena itu di sini dikenal sebagai gonadotropin surge, karena yang naik tidak hanya LH, juga akan diikuti FSH. Nah, LH ini pada waktu naik sedikit meningkatkan progesteron, akan menyebabkan mengaktifasi plasminogen menjadi plasmin, dan juga akan memacu lonjakan FSH. Dan FSH yang naik ini akan membantu kerja proteolitik dari plasmin, sehingga dan juga FSH bersama E2 di sini membentuk reseptor LH. Kalau di sini membentuk reseptor FSH di sel granulosa, kalau di sini dia membentuk sel reseptor di sel granulosa yang dibentuk ialah LH. Nah, kemudian setelah pecah, maka setelah ovulasi, maka kan kita kenal sebagai suatu fase luteal. Pada saat itu setelah oosit keluar, maka akan terjadi lonjakan progesteron. Lonjakan progesteron ini akan diikuti estrogen dan dia akan
peaknya, puncaknya pada +7 dari ovulasi pada hari ke-21 bersama-sama estradiol, dan pada saat ini FSH dan LH akan turun, tetapi penurunan ini tetap LH lebih dominan. Oleh karena itu, kalau ada permasalahan di fase folikuler, akan menimbulkan juga permasalahan pada fase luteal. Pembentukan folikulogenesis yang tidak baik akan menyebabkan korpus luteum yang tidak baik. Itu pertama. Yang kedua ialah, jangan heran kalau ada yang untuk luteal support, untuk mengobati fase luteal defect, ada yang memberikan progesteron saja, ada yang memberikan estrogen dan progesteron, ada yang memberikan HCG. HCG itu mimik dari LH. Sehingga nanti kita kaji mana yang efektif. Apakah pakai HCG, apakah pakai estrogen progesteron, apa progesteron saja. Nanti kita bahas di belakang. Nah, inilah tadi yang saya katakan, bahwa untuk dihasilkan korpus luteum yang adekuat, diperlukan suatu FSH dan E2 yang adekuat, LH yang adekuat. Kalau ada gangguan di sini, FSH kurang adekuat, akan menyebabkan produksi estrogen yang tidak adekuat. Akan diikuti lonjakan LH yang tidak adekuat juga. Contohnya apa? Pada SOPK atau pada PCOS. Di mana kalau ada hiperprolaktinemia, maka FSH akan tidak adekuat, demikian juga E2-nya, LH tidak adekuat. Oleh karena itu, hiperprolaktinemia atau hipotiroid yang menyebabkan prolaktin naik juga akan menyebabkan fase luteal defect. Itu loh dasar-dasar ini yang harus kita pahami benar. Mengapa yang satu kasih progesteron? Mengapa yang satu kasih estrogen progesteron? Mengapa yang satu kasih HCG? Inilah dasarnya. Nah, pada waktu terjadi kehamilan, seperti kita ketahui, fertilisasi pasti terjadi pada saat ovulasi. Karena apa? Karena oosit itu umurnya hanya 24 jam. Dan dia akan mengalami nidasi +7 dari ovulasi. Jadi akan mengalami +7. Nah, pada saat di sini ini mulai implantasi, maka mulai terdeteksi HCG di dalam serum ibunya, maternal serum. Dan ini puncaknya pada hari minggu ke-9 dan ke-10, dan dia akan turun. Maka pada minggu ke-12 atau 14 itu sudah mulai turun, di sini turun lagi. Sehingga peran HCG yang dikeluarkan oleh korpus luteum peaknya pada minggu ke-10, 12. Nah, selama persalinan, selama kehamilan di sini, HCG bisa dipakai marker untuk pertumbuhan janin itu baik atau tidak. Sebelum minggu ke-12, maka di sini kenaikannya tiap 2 hari doubling. Pada saat terjadinya suatu seharusnya terjadi menstruasi, tidak terjadi menstruasi, itu biasanya HCG itu sekitar serum, itu sekitar 100 kurang lebih. Maka 2 hari kemudian 200, 2 hari kemudian 400, 2 hari kemudian 800, dan sebagainya. Kalau ini tidak doubling, maka itu prognosenya atau pertumbuhan janinnya jelek. Tapi barnya pada waktu 2020, ada marker lain yang bagus, yang sangat peka, yaitu apa? PIF, yaitu pre-implantation factor, itu yang dihasilkan oleh embrio. Embrio itu setelah terjadi fertilisasi mengeluarkan PIF. PIF ini mempunyai efek apa? Mempunyai efek AAP, autocrine, autotropik, dan protektif. Jadi PIF-nya ini akan meningkat terus. Kalau pada HCG meningkat hanya 10-12 minggu kehamilan, PIF ini akan meningkat terus sampai dia kehamilan cukup besar. Jadi, nah ini kalau kita hari ini diskusi mengenai progesteron. Maka saya akan singgung saja PIF ini. Nah, progesteron itu ialah tadi dikatakan pada waktu
kehamilan, di sini peaknya pada bulan minggu ke-10 dan dia diganti oleh plasenta. Inilah namanya luteal placenta shift. Jadi estafet pergantian fungsi corpus luteum ke arah plasenta. Nah, ini kenapa penting? Karena apa? Kalau saya pada bayi tabung, sampai kapan saya memberikan luteal support? Nah, apa peran progesteron pada kehamilan? Perannya itu ada 3 kelompok, yaitu pertama yaitu adanya reseptivitas endometrium, sudah seperti kita ketahui dari fase proliferasi menjadi fase sekresi, kemudian terjadi disidualisasi. Kemudian yang berikutnya ialah juga relaksasi otot, karena dia menghasilkan relaksin. Artinya apa? Progesteron itu menyebabkan uterusnya tenang, tidak gampang mengalami kontraksi. Dan di sini ada pembentukan pembuluh darah, ya pembuluh darahnya meningkat. Nah, ini adalah efek lokal. Ini adalah efek lokal. Ada efek sistemik, yaitu faktor imunitas. Yaitu di sini bisa diukur markernya apa? Progesteron induced blocking factor. Ini bisa diukur di urine. Nah, ini adalah merubah TH1 ke TH2, aktivitas NK sel turun, dan ini semua yang akan menyebabkan kehamilan akan berlangsung terus. Karena apa? Buah kehamilan itu merupakan benda asing bagi ibunya. Bagaimana dia dipertahankan? Tapi ternyata akhir-akhir ini peran progesteron ini tidak berdiri sendiri, malah kalah dengan PIF. PIF ini ialah juga mempunyai tadi dikatakan adanya autokrin, adanya autotropik, dan adanya protektif. Ternyata peran protektif terhadap imunologi PIF ini jauh lebih gede dibandingkan dengan progesteron. Nah, itu nanti mungkin akan disinggung juga oleh Dr. Hermanto karena dia perannya sampai berlanjut sampai jauh. Kalau progesteron pada waktu LPS ini tadi dikatakan sampai uteroplacental shift, uteroplacental shift saja. Nah, ini adalah peran tadi dikatakan bahwa progesteron mempunyai efek protektif imunologi ini, yaitu bahwa dia TH2 ke TH1. Nah, dan selain itu, ini adalah juga bisa digunakan untuk APS, antiphospholytic syndrome. Nah, jadi ini. Tetapi sekali lagi, ini ternyata masih kalah dengan PIF. Tapi ini yang kita bisa manipulasi. Nah, jadi kalau kita kaji, maka peran progesteron pada itu satu pada kehamilan, progestasi. Bisa juga untuk kontrasepsi, kita kenal semua. Bisa juga untuk masalah haid, untuk atur siklus pada pasien-pasien dengan anapos estrogen, menunda haid pada waktu haji. Meskipun ini kalau pakai progestin saja masih kurang kuat. Bisa juga untuk heavy menstrual bleeding sehingga perdarahannya menjadi berkurang. Keempat ialah adanya efek anti-estrogen, yaitu pada pasien dengan penyakit-penyakit yang estrogen dependent, yaitu adanya endometriosis, nyeri, menghambat pertumbuhan, mencegah kambuh. Nah, ini yang sering saya menjadi keranjang sampah, yaitu ada pasien-pasien endometrioma dilakukan operasi, setelah dilakukan operasi dilepas begitu saja. Jadi ingat, harus kita hambat. Oleh karena itu ada protokol baru, kalau saya melakukan operasi endometrioma harus segera diikuti dengan kehamilan. Bagaimana kalau terjadi pada gadis? Maka kita tekan dulu dengan hormonal agar tidak tambah gede. Kalau orangnya sudah mau ingin hamil, baru kita lakukan operasi. Kedua ialah keganasan endometrium. Nah, prevensi, yaitu pada pasien-pasien dengan anapos estrogen perdarahan pada perimenopause, kita harus menuntun atau melakukan pengobatan agar anapos estrogen ini tidak berlangsung terus, bisa membawa keganasan endometrium. Yang berikutnya ialah bisa pada HRT. Jadi ini progestogen ialah semua regimen yang mempunyai sifat progestogenik atau progesteron. Nah, kita sekarang fokus pada progesteron pada kehamilan. Nah, apakah yang disebut fatal side effect? Tadi sudah dikatakan
Fase luteal defect itu bisa terjadi akibat karena suatu gangguan ovulasi, misalkan tadi hiperprolaktinemia, hipotiroid, tadi sudah saya katakan, atau SOPK, atau recurrent pregnancy loss yang unexplained. Nah, ini ya. Atau bisa juga karena iatrogenik, karena stimulasi ovarium pada saat inseminasi atau pada saat bayi tabung. Inseminasi kita kenal stimulasi ovarium terkendali. Kalau saya berangkat dengan orang yang sudah mempunyai sudah ovulasi sebetulnya, tapi saya kasih obat-obatan biar terjadi multiple ovulasi sehingga meningkatkan pregnancy rate. Harus dibedakan dengan induksi ovulasi, yaitu berangkat dari gangguan ovulasi sehingga saya kasih obat-obatan biar terjadi ovulasi. Nah, sekarang bagaimana diagnosis defeknya? Pertama diagnosisnya ialah diagnosis LPD atau luteal phase defect harus pada saat tidak hamil. Ya, secara konvensional pakai cara ini. Tetapi cara ini sekarang sudah tidak banyak dipakai. Oleh karena itu yang baru adalah memakai serum estrogen, yaitu pada endometrial score, pada integrin, pinuput, dan sebagainya. Tapi ini masih dipertanyakan juga. Lalu kita pada clinical impact, yaitu apa? Ada RPL, recurrent pregnancy loss, yaitu kurang lebih 35%. Ini angkanya eksak sangat sulit karena abortus sendiri itu juga sulit didiagnosis. Yang lebih eksak ialah pada ART, pada IVF. Kalau kita memakai gonadotropin release yang agonis atau yang antagonis, maka hampir pasti atau kita mendapatkan suatu luteal phase defect. Makanya yang banyak dibicarakan adalah di sini. Nah, ini tadi sudah dikatakan, yaitu tidak ada metode untuk mengetahui defek fase luteal pada waktu kehamilan. Nah, kalau ini tadi sudah dikatakan, nah ini apakah mitos saja atau reality? Ini adalah statementnya tadi sudah saya katakan. Nah, ini ya LPD diagnosisnya ialah RPL, tadi sudah saya katakan juga, yaitu pada RPL yang unexplained mungkin perlu kita curigai. Nah, ini ada penelitian dari teman kita. Ya, ini mungkin penelitiannya Pak Dr. Bangun Trapsilo bersama Dr. Ritina tahun 2009. Beliau melakukan pemeriksaan yaitu PIBF pada orang dengan abortus iminen, dan ternyata hasilnya cukup signifikan. Ini pada orang abortus iminen yang PIBF-nya turun, yaitu progesteronnya lebih rendah. Demikian juga pada persalinan prematur, maka ini nanti akan dibahas lebih jauh oleh Dr. Hermanto. Nah, sekarang bagaimana dengan IVF? Seperti kita ketahui, IVF itu ialah pertama kali kita melakukan stimulasi ovarium terkendali. Kita ingin mendapatkan folikel yang sebanyak-banyaknya sehingga kita melakukan stimulasi sehingga terjadi multiple ovulasi. Stimulasi ovarium yang baik itu kalau kita mendapatkan 10 sampai 15 folikel dominan. Nah, di awal di sini pada fase growth itu kita hanya SOT saja, hanya gonadotropin. Apakah pakai HMG, apakah pakai rekombinant FSH, tetapi pada waktu hari ke-7 atau paling lambat hari ke-8, di mana salah satu folikel saja sudah ada yang penampangnya 14 mm, saya harus memblokir gonadotropin endogin. Karena apa? Karena kalau tidak akan terjadi prematur lonjakan LH. Oleh karena itu, mulai saat itu betul-betul gonadotropin endogen itu kita blok. Sehingga pada waktu kita kasih generate antagonis atau generate short protokol atau generate long protokol, saya tidak ngomong macam-macam, disitulah. Oleh karena itu, pada saat di sini sudah ada folikel di atas 18 mili lebih dari 3, atau per folikel memproduksi lebih dari 300 pikogram per ml, maka di sini saya lakukan final maturasi, mimik dari lonjakan LH. Pakai apa? Pakai HCG. Kenapa pakai HCG tidak LH? Lebih murah dan long acting.
36 jam kemudian kita ovum back up. Nah, kemudian di sini kita ET pada +3 atau +5 dari ovum back up. Nah, di sini akan terjadi suatu nidasi. Jadi, pada IVF terjadi suatu luteal phase defect. Itu akibat karena adanya suatu suprafisiologi. Jadi kita genjot dengan obat yang sangat tinggi, estrogen progesteronnya naik, ya estrogennya naik sangat tinggi, dan adanya supresi dari adanya supresi dari generates, agonis atau antagonis, dan adanya HCG final maturasi. Kalau saya kasih HCG final maturasi, maka gonadotropin endogen akan terblokir. Dan adanya vaso-ovum backup, sel granulosa banyak terkuras, saya sedot keluar. Nah, itulah mengapa terjadi LPID. Nah, ini penelitian, semuanya estrogen, FSH, LH, itu akan turun pada waktu ovum backup. Semuanya menunjukkan, ini bukti bahwa pada IVF dengan SOT itu akan terjadi LPD. Nah, luteal phase sport. Setelah kita kaji apa itu LPD, maka kita bagaimana terapinya? Terapinya ialah bisa sebagai prevensi, yaitu indikasinya kalau ada riwayat RPL yang unknown, yang kita tidak tahu, atau pada stimulasi ovarium pada inseminasi atau bayi tabung. Kalau sebagai terapi, itu ialah pada abortus iminen atau abortus yang mengancam. Artinya sudah mulai terjadi abortus, kita obati. Atau nanti apakah ada gunanya pada partus prematurus iminen. Nanti dokter host yang akan membicarakan. Nah, ini ada penelitian dari teman kita, Prof. Ali Basyad dari Jakarta. Beliau mengatakan penelitian pada abortus iminen pada kehamilan 6-12 minggu diberikan suatu progesteron 400 mg. Dan apa yang terjadi? Maka bisa memperpendek perdarahan, masa perdarahan. Ya, jadi di sini tampak sekali bahwa ada manfaatnya pada penelitian ini. Nah, ini adalah saya ambil dari Vigo 2009 dan dikatakan bahwa pemberian micronized progesteron itu tidak memberikan efek koagulasi karena salah satu yang ditakuti ialah adanya efek koagulasi. Nah, itulah bedanya kalau saya memakai sintetik progesteron, maka akan terjadi suatu hiperkoagulasi. Padahal pada wanita hamil itu akan lebih mudah terjadinya koagulasi. Nah, ini adalah untuk propilaksis pada APS, yaitu yaitu antiphospholipid antibody, yaitu kita adalah kemungkinan ada manfaatnya juga. Nah, ini sekarang untuk LPS apa yang saya pilih? Obat apa yang saya pilih? Tadi dikatakan yaitu harus ada, kalau kita mengenal 4 tepat 1 ESO, kalau untuk pemberian hormonal itu 6. 5 tepat 1 ESO. 1 ialah tepat indikasi, tepat obat, tepat rute, tepat dosis, tepat waktu pemberian, kapan saya mulai, dan durasi pembelian dan waspada ESO. Di sini indikasinya pada IVF-ET, yaitu indikasi medis, karena tadi sudah dikatakan ada luteal phase defect, tapi juga ada indikasi sosial. Apa? Orang IVF itu infertilitas, sudah sangat mendambakan anak. Oleh karena itu sangat didambakan anak ini akan menjadi selamat. Nah, apalagi kalau misalkan ada twin, ada triplet, maka risiko untuk terjadinya suatu persalinan abortus apa prematur sangat tinggi. Nah, kedua ialah obat, tepat obat. Nah, ini tepat obat. Apakah saya memakai HCG, apa progesteron, estrogen, atau progesteron saja? Rutenya apa? Apa suntik, apa oral, apa suppositoria? Dosisnya bagaimana? Awal pemberiannya kapan? Kemudian berapa lama? Dan efek yang sintetik adalah efek androgenik dari progesteron sintetik. Itu androgenik. Nah, jadi untuk prevensi ini ialah HCG dibanding progesteron itu maka masih
di progesteron hampir sama, dan dia justru adanya suatu bahaya OHSS, dan di sini yang bagus ialah untuk vaginal rute. Nah, ini yaitu estrogen progesteron mana, maka masih kita memakai progesteron saja. Penambahan estrogen kurang ada manfaatnya. Nah, ini sekarang setelah kita kaji, maka semuanya cenderung ke arah progesteron. Progesteron itu pregnancy rate, live birth rate-nya naik, suplemennya rasional, artinya tadi disokong oleh teorinya, resiko OASS, ovarian hyperstimulasi sindrom, juga lebih rendah. Nah, sekarang progesteron apa? Progesteron itu ada yang natural, ada yang sintetik. Nah, natural itu micronized progesteron. Nah, kemudian yang sintetik itu bisa dari derivat nortestosteron atau 17-hidroksiprogesteron. Nah, natural itu sebetulnya bukan murni-murni natural. Dia itu diekstrak dari suatu tumbuhan yang ini yam, yaitu yang struktur kimianya sama dengan progesteron dari corpus luteum. Ini yaitu bahwa tadi sudah dikatakan regimen progesteron ini adalah yang dianjurkan hanya yang derivat dari 17-hidroksiprogesteron, dan ini adalah retroprogesteron yang tadi singgung juga dihidrogesteron. Saya tidak akan masuk ke sini. Yang penting bahwa kita memakai natural progesteron. Nah, sudah dikatakan, ini sudah saya katakan, efek sampingnya rendah, macam dan sebagainya. Lah ini apa toh efek samping dari androgenik itu? Yaitu efek metabolik dan efek androgenik. Efek metabolik itu resistensi insulin. Padahal orang hamil sendiri itu sudah relatif resistensi insulin. Adanya dislipidemia, ada resistensi natrium dan air, ada koagulopati tadi sudah dikatakan, maka resiko kardiovaskular disease. Untuk janin ialah kalau androgenik, maka kalau saya berikan pada corpus luteum pasti pada kehamilan awal, kalau janinnya laki, maka progestogen yang saya berikan tadi bisa menempati reseptor androgen. Akibatnya apa? Akan terjadi gangguan pertumbuhan jenis kelamin, akan terjadi suatu hipospadia. Kalau perempuan maskulinisasi, terjadi disorder of sex development. Ya. Yang kosmetik pasti saya tidak ngomong di sini. Nah, ini. Nah, sekarang progesteron. Progesteron natural rutenya apa? Regimennya tadi bisa dikatakan yaitu sintetik, natural, micronized. Ada yang bentuk suntik, tablet, pesari, gel. Ini yang ada di pasaran. Suntik sudah jarang dipakai atau tidak dipakai karena lebih traumatis, dan rutenya ialah bisa intramuskuler, tentunya kalau suntik, oral, atau vaginal, atau rektal. Mari kita kaji. Nah, ini dikatakan bahwa kalau saya pakai micronized progesteron, maka kalau saya memakai oral, bioaktivitinya sangat rendah. Hanya 10% saja. Nah, karena apa? Ini alasannya. Nah, maka lebih baik digunakan per vaginal, adanya first uterine phase effect, yaitu adanya suatu FUP. Ya. Dan yang intramuskuler tidak nyaman. Nah, di rutenya itu memang yang dianjurkan sekarang ialah per vaginam. Nah, ini bioactivity. Banyak progesteron. Nah, ini di sini ialah progestin macam-macam. Nah, di sini tampak bahwa karena untuk mengetahui kadar progesteron pada wanita hamil itu sulit, maka ini penelitiannya mesti berdasarkan keadaan yang sebelum hamil, yaitu ada berapa dosis untuk membuat transformasi dari proliferasi ke sekresi per siklus. Lah ini adalah per hari dos. Tampak bahwa yang natural progesteron ini dosisnya sangat tinggi. Lah ini yang sintetik semuanya menjadi lebih sangat rendah. Nah, ini sama tadi dikatakan adalah
beberapa preparat yang akan digunakan kalau dehidroprogesteron, dehidrogesteron itu 20 mg per hari selama 10 hari. Kalau yang pervaginal, micronized progesteron 90 mg per hari juga selama 10 hari. Maka ini akan menghasilkan kepuasan dan fase sekresi yang sama untuk terapi siklik. Medroksiprogesteron atrastat ini dosisnya akan menyebabkan amenore. Kalau ini saya terapi siklik, jadi kalau saya mendapatkan PUA, itu apakah saya akan mengharapkan siklus HI-nya teratur atau HI-nya saya pateni pisan biar enggak mens, maka akan terjadi amenore. Lah ini dosis-dosis yang diharapkan, yang dianjurkan. Nah, kemudian di sini baru micronized progesteron tampak sekali bahwa sebanding semua, yaitu pada bulan pertama A itu yang ini, B itu yang ini. Ini tampak sekali, ini dosisnya, kepuasannya sebanding. Nah, sekarang apa perlu LPS pada inseminasi? Di sini tampak, kalau saya memakai SOT, low dose gonadotropin pada unexplained infertility, saya perlu memberikan suatu luteal support, yaitu akan meningkatkan live birth rate. Tetapi kalau saya memakai clomiphene pada normo ovulatory, maka tidak dibutuhkan. Ini rekomendasinya ialah luteal support dibutuhkan pada inseminasi dengan low dose gonadotropin, tetapi luteal support pada clomiphene tidak butuhkan pada normo ovulatory. Tapi kalau saya pakai aromatase inhibitor dibutuhkan. Karena seperti kita ketahui aromatase inhibitor namanya saja aromatase inhibitor, sintesa estrogennya akan diganggu. Nah, sekarang itu tadi inseminasi. Bagaimana dengan IVF dan ET? Kapan saya mulai? Ya, ini pada beberapa center, persen center. Itu diberikan pada saat ovum take up, pada saat 1 hari post ET, pada saat final maturasi, atau beberapa hari post ET. Nah, ternyata apa? Ternyata sampai kapan? Yaitu 8 sampai 10 minggu pada center 4 bulan. Pemberi memperpanjang lama pemberian tidak mempengaruhi angka abortus dan angka kehamilan. Pemberian ada yang memberikan hanya sampai tes kehamilan positif. Nah, ini juga tadi dikatakan sampai berapa lama. Ya, sampai di sini dianjurkan sampai 7-9 minggu. Jadi luteal placental safe. Ada tetapinya. Tadi dikatakan, kalau pada IVF ET, kalau dalam kondisi semuanya normal, mungkin semuanya tadi. Tapi bagaimana dengan kalau ada faktor ovulasi, faktor risiko lain? Misalkan adanya suatu ACA atau APS, bagaimana kalau terjadi twin, bagaimana kalau triplet dan sebagainya. Apalagi pasien ini sangat mengharapkan anak. Nah, ini adalah pemakaian HCG, EBM-nya, evidence based medicine. Saya kira saya tidak usah ngomong lagi. Ya. Nah, secara singkat saya utarakan bahwa LPD itu ada yang gangguan ovulasi, bisa karena LPL yang unexplained atau iatrogenik. Nah, kemudian kalau yang ada gangguan ovulasi, maka saya harus hiperprolaktinemia, harus saya kasih dopamin agonis, hipotiroid, saya kasih hormon tiroid, untuk restensi insulin, saya kasih metformin, kemudian saya kasih pemuji ovulasi, kemudian saya ikuti dengan luteal phase support. Nah, kalau unexplained, maka kalau iatrogenik tadi sudah dikatakan inseminasi. Inseminasi di sini ialah kalau SOT dengan mild gonadotropin pada unexplained perlu. Tapi kalau CC tidak perlu. Kalau normal pada aromatase inhibitor perlu. Nah, kalau pada terapi, nah ini kalau pada terapi progesteron itu hanya
membantu. Kita harus mencari kausalnya, baru kita berikan. Dosis yang diharapkan itu ialah sekitar 400-600 mg per hari, per vaginam atau per anus. Kalau abortus iminen boleh kita berikan per anus. Itulah kira-kira secara singkat dan garis besar peran progesteron pada LPS. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Prof. Samsul. Matur nuwun. Alhamdulillah dapat pencerahan. Jadi teringat waktu kuliah dulu, Prof. Tapi alhamdulillah ini semoga ini banyak memberi lebih jelas bagi para sejawat.